Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Anissa. Saya dari mahasiswi IAIN Langsa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial. Sebelum saya melanjutkan apa itu tanggung jawab sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanggung jawab. Tentunya teman-teman sudah tahu kan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab sudah umum didengar oleh orang-orang. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab umumnya sudah diketahui oleh semua orang. Yaitu tanggung jawab yaitu sebuah tindakan yang dilakukan seseorang setelah mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, lalu apa bedanya dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, di mana mereka melakukan dari inisiatif mereka jika ada hal-hal yang tidak mereka prediksikan sebelumnya. Tanggung jawab sosial juga merupakan suatu etika atau moral yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan mempertimbangkan dampak dari kerja mereka atau dampak dari proyek yang mereka inginkan, di mana mereka tidak membuat dampak yang negatif kepada masyarakat atau tujuan mereka, yang artinya organisasi atau perusahaan tersebut tidak hanya berfokus pada keuntungan yang mereka dapatkan, tetapi mereka juga mau bertanggung jawab atau mau melakukan suatu tindakan di mana mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Tanggung jawab ini sangat penting dilakukan, baik itu bagi masyarakat, baik itu bagi perusahaan ataupun organisasi. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu mereka dapat sejahtera, meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Sedangkan dampak positif dari tanggung jawab sosial ini kepada perusahaan atau organisasi, di mana organisasi tersebut dapat beroperasi lebih baik lagi dengan ada tanggung jawab, di mana masyarakat juga memberikan pandangan yang positif kepada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Manfaat lain bagi perusahaan atau organisasi, di mana mereka juga mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat setempat atau konsumen mereka. Manfaat lainnya juga lapangan kerja pada organisasi ataupun perusahaan tersebut lebih baik, di mana perusahaan itu memberikan citra yang lebih tinggi lagi. Di sini terdapat aspek-aspek dari tanggung jawab sosial. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Ini meliputi pengurangan emisi, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya, keanekaragaman hayati, di mana mereka melakukan suatu kegiatan untuk mereboisasikan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap karyawan, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang adil dan fasilitas yang aman dan nyaman, di mana kesejahteraan karyawan itu dinaikkan, seperti menawarkan gaji dan tunjangan yang adil, menyediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua itu kesejahteraan dan inklusivitas, di mana mereka mempromosikan kesejahteraan gender, keberagaman budaya, dan inklusif di tempat kerja. Selanjutnya ada kebebasan berserikat,
menghormati hak karyawan untuk berserikat dan bernegosiasi dengan manajemen. Lalu selanjutnya ada itu yang namanya tanggung jawab terhadap konsumen, di mana perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas. Nah, keamanan produk. Mereka memastikan produk dan jasa yang ditawarkan aman dan tidak berbahaya jika digunakan. Yang kedua itu kualitas pada produk. Mereka menawarkan produk dan jasa berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga, kepuasan konsumen itu juga penting, di mana mereka menangani keluhan dan masukan konsumen dengan profesional dan responsif. Lalu selanjutnya ada yang namanya tanggung jawab terhadap komunitas. Mereka melakukan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ini meliputi program CSR. Mereka melakukan program CSR yang berfokus pada isu-isu sosial yang dihadapi komunitas sekitar. Yang kedua itu kemitraan dengan organisasi sosial. Mereka membangun kemitraan dengan organisasi sosial untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, dukungan pendidikan. Mendukung program-program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas sekitar. Di sini terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Di mana artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebijakan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, apapun yang kamu infakkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Dalil-dalil ini memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk dari tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain donasi dan filantropi, yaitu memberikan sumbangan berupa dana atau barang kepada organisasi amal atau lembaga sosial. Nah, yang kedua itu program CSR yang melaksanakan program yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, volunteerisme, yaitu melibatkan karyawan dalam kegiatan sukarela untuk membantu masyarakat. Yang terakhir, penggunaan teknologi ramah lingkungan, di mana mereka mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu, apa sih tanggung jawab sosial itu? Ini ada beberapa contoh dari penerapan tanggung jawab sosial, seperti sukarelawan. Banyak orang yang menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk berbagi organisasi, kegiatan sosial atau proyek komunitas tanpa mengungkapkan imbalan uang, dan didorong oleh rasa tanggung jawab untuk membantu orang lain, seperti dapur umum, berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana, dan bahkan sekedar membantu tetangga. Itu merupakan contoh-contohnya. Lalu yang kedua, sumbangan amal, di mana mereka menyumbangkan uang atau sumber daya sebagai organisasi amal kepada organisasi amal atau penggalangan dana atau upaya penanggulangan bencana. Itu merupakan cerminan normal tanggung jawab sosial yang memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Seperti program CSR, yaitu kementerian dan organisasi sosial dan upaya konservasi lingkungan. Tanggung jawab sosial memberikan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, dan memperkuat hubungan
dengan pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, serta meningkatkan keuntungan jangka panjang. Namun, keuntungan seperti biaya tambahan, kurang kesadaran, kurangnya standar pengukuran, dan dukungan pemerintah yang kurang tetap dapat menghambat penerapan tanggung jawab sosial. Dan juga tadi ada dijelaskan dalam konteks Islami, dalam ayat Al-Quran yang memperkuat konsep tanggung jawab sosial dengan surah Al-Imran yang menekankan pentingnya menginfakkan harta sebagai jalan untuk mencapai kebijakan yang sempurna. Ayat ini menyoroti kepedulian terhadap sesama, keadilan dalam distribusi harta, dan mendorong kesetaraan sosial. Dengan demikian, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa lagi ya.